Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi dan Fikri Ramadan bersama rekan-rekan saya ada Nur Haliza dan Resti Martahayu. Di sini kami dari kelompok 6 manajemen resiko. Di sini kami ingin membuat tugas wawancara dengan narasumber yaitu satu dosen serta dua mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan. Mau tahu bagaimana videonya? Silakan langsung nonton videonya. Saya Resti Mardahayu. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kami dari mahasiswi Politeknik Negeri Balikpapan. Sebelumnya mohon maaf nih Mbak mengganggu waktunya. Mbaknya dengan siapa? Saya Rina Melati, saya dari jurusan Pariwisata Angkatan 24. Oh, Angkatan 24 ya. Kita ada beberapa pertanyaan nih Mbak. Yang pertama itu, pernah nggak sih Mbak mendengar tentang perusahaan Adam Air dan Sariwangi, di mana perusahaan-perusahaan ini kan telah bangkrut karena tidak mampu mengelola resikonya. Nah, menurut Mbak nih, resiko apa sih yang muncul pada kedua perusahaan ini? Oh, jadi kalau untuk Adam Air saya baru dengar. Kalau Sariwangi ini teh ya, perusahaan teh ya. Nah, jadi kan dua perusahaan ini mengalami kebangkrutan. Nah, resiko yang besar itu yang pertama perekonomian perusahaan pasti menurun drastis kan, sehingga mereka bisa bangkrut. Lalu yang saya tahu juga tuh kalau perusahaan udah bangkrut, otomatis reputasi yang mereka alami itu bakal sangat menurunkan kinerja dari perusahaan. Nah, dari itu kalau misalnya perusahaan itu bangkrut, dia bisa aja mempunyai reputasi yang jelek, sehingga kalau dibilang itu orang-orang tuh kurang percaya sama perusahaan tersebut. Nah, jadi itu resiko yang menurut saya resiko yang paling besar di dalam perusahaan ketika mengalami kebangkrutan. Oh, berarti tadi ada dua resiko ya, resiko perekonomian dan reputasi. Baik Mbak, selanjutnya yang pertanyaan kedua ini, apa sih resiko terbesar di bidang Mbak nih yang dimana mahasiswi jurusan pariwisata kan? Dan bagaimana sih cara mengendalikan dari resiko tersebut? Risiko terbesar di jurusan pariwisata perhotelan. Jadi kalau di perhotelan itu kan kita harus memberikan pelayanan yang baik ya pada konsumen, sehingga konsumen tuh puas sama kinerja kita sebagai karyawan. Nah, di perhotelan itu yang sangat penting adalah reputasi dari hotel. Kenapa bisa sangat penting? Karena kita tuh selalu ingin hotel tuh selalu ramai kan. Nah, itu itu yang saya tahu karena reputasi hotel itu sangat penting. Jadi kalau misalnya kita nih di hotel itu kan selalu ada komplain dari konsumen kayak gimana nih Mbak, ini kayak gini, misalnya ada masalah di hotel. Nah, kalau kita nggak bisa nemuin solusinya, otomatis reputasi hotel tuh dipertanyakan kepada masyarakat gitu. Oh, jadi resiko reputasi ya, terutama dalam pelayanan. Iya. Nah, selanjutnya nih Mbak, kita ini ada beberapa pertanyaan pilihan ganda nih. Yang pertama itu, resiko terbesar kalau nunda-nunda tugas sampai deadline itu adalah yang A. Dapat nilai A karena tekanan adrenalin tinggi. B. Panik, begadang, dan kopi menjadi teman sejati. C. Tugas selesai sendiri karena magic. D. Bisa mabar atau main bareng di game tanpa rasa bersalah. Menurut Mbak ini yang mana? Yang B, panik, begadang, kopi jadi teman sejati. Oh, yang B ya. Selanjutnya yang kedua ini, resiko karir kalau mahasiswa tidak pernah magang atau buat portofolio digital adalah A. Lulus tapi bingung kerjanya apa. B. Jadi CEO otomatis. C. Semua recruiter langsung DM di LinkedIn kamu. Dan D. Bisa kerja remote di Bali tanpa pengalaman. Yang itu lulus tapi susah cari kerja. Oh, yang A ya. Terima kasih atas jawabannya dan mohon maaf banget nih mengganggu waktunya. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu baik di dunia bisnis seperti Adam Air dan Sariwangi maupun dalam kehidupan mahasiswa, resiko itu pasti selalu ada. Nah, jadi nggak masalah selama kita tahu cara menghadapinya. Yang penting bukan menghindari resiko, tetapi mengenali, menilai dampaknya, dan mengembalikan tindakan yang tepat. Jadi semakin baik kita mengelola resiko, semakin besar pula peluang kita untuk menjadi sukses. Nah, pada akhirnya kemampuan untuk mengelola resiko itu bukan cuma bikin kita aman nih, tapi juga bikin kita lebih siap bersaing dan lebih percaya dalam menghadapi masa depan. Baik, di sini saya Nur Haliza bersama dengan narasumber kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya dulu Bang, boleh perkenalkan diri dulu nggak? Nama saya Rido Putra Kusmana dengan NIM 93 2024 019 dari jurusan Rekayasa Elektro, Prodi Teknik Elektronika. Sebelumnya Abang pernah dengar nggak perusahaan Adam Air dan juga Sariwangi? Mungkin kalau Adam Air kan mungkin baru dengar ya. Kalau Sariwangi kan memang perusahaan teh. Iya. Jadi kan gini Bang, perusahaan ini kan mengalami kebangkrutan nih karena tanpa mampu mengelola resiko. Nah, menurut Abang, resiko apa saja sih yang muncul pada kedua perusahaan ini?
Mungkin resiko finansialnya sama manajemennya mungkin yang bikin bang. Oke, ini pertanyaan yang lain ya Bang. Jadi menurut Abang, risiko terbesar apa sih di bidang Abang dan bagaimana cara mengendalikan risiko tersebut? Mungkin kegagalan sistem ininya kali ya, apa? Yang mungkin alatnya tidak berfungsi dengan baik segala macam, yang membuat gagal. Oh iya, baik, makasih ya Bang. Kami ada pertanyaan pilihan ganda. Jadi yang pertama itu apa sih Bang resiko terbesar kalau menunda-nunda waktu tugas sampai deadline? Nah, pilihan gandanya A-nya dapat nilai A karena tekanan adrenalin tinggi, B. panik begadang dan kopi menjadi teman sejati, C. tugas selesai sendiri karena magic, D. bisa mabar atau main bareng di game tanpa rasa bersalah. Yang pasti B, karena mengerjakan tugas saat deadline itu membuat kita panik, kita terburu-buru dalam mengerjakan soal. Ke pertanyaan yang kedua ya Bang, resiko karir kalau mahasiswa tidak pernah magang atau buat portofolio digital. A. lulus tapi bingung kerja apa, B. jadi CEO otomatis, C. semua recruiter langsung DM LinkedIn kamu, D. bisa kerja remote di Bali tanpa pengalaman. A. Karena kita tidak ada pengalaman dalam bidang tersebut kan, jadi kita susah untuk mendapatkan kerja setelah lulus. Oke, baik, terima kasih Abang atas jawabannya. Jadi teman-teman, perusahaan dari Adam Air dan juga Sriwangi tentunya mempunyai resiko yang selalu ada. Nah, kita sebagai mahasiswa tidak masalah selama tahu cara mengelolanya. Yang penting bukan menghindari resiko, tetapi mengenalinya, menilai dampaknya, dan mengambil tindakan yang tepat. Semakin baik kita mengelola resiko, semakin besar peluang kita untuk sukses. Pada akhirnya, kemampuan mengelola resiko bukan cuma bikin kita aman, tapi juga bikin kita lebih siap bersaing dan lebih percaya diri menghadapi masa depan. Perkenalkan, nama saya Andi Darul Fikri Ramadan. Di sini saya sedang bersama Ibu Endang selaku narasumber saya di tugas video mata kuliah manajemen resiko oleh dosen pengampu Ibu Husnul. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Mungkin izin Ibu Darul ingin mewawancara Ibu sedikit mengenai manajemen resiko, apakah boleh Bu? Dari langsung bacain pertanyaan aja Ibu. Nomor 1, menurut Ibu resiko terbesar yang dihadapi mahasiswa saat ini adalah apa ya Bu? Apakah akademik, finansial, sosial, atau kesehatan menurut Ibu? Sosial. Sosial. Kenapa Ibu sosial? Karena sesuai sama generasi kalian, Gen Z, sekarang itu kalaupun kerja Gen Z itu semuanya work-life balance. Jadi kerja secukupnya ya kan, kalau bisa nggak usah pusing, yang penting kerja, sosial jalan, mental aman. Berarti ini bukti bahwa sosial itu punya pengaruh besar terhadap generasi kalian. Ya, karena kenapa? Dari jenis resiko yang disebutkan, kalau sosial terganggu itu bisa merambat ke semuanya. Ke keuangan, gayanya tinggi, tapi keuangan tidak mendukung, resiko. Terus apa lagi tadi resikonya? Tadi ada risiko akademik, finansial, atau kesehatan. Kebanyakan sosial lupa sama akademik, ya kan? Tapi kalau misalkan akademiknya nggak bagus, belum tentu sosialnya tidak bagus, ya kan? Kalian sendiri juga teman-teman kalian yang mungkin akademiknya mungkin tidak sebagus teman-teman lainnya, bahkan dia yang punya banyak teman, ya kan? Berarti sosialnya bisa tidak terganggu. Tapi kalau sudah sosial yang terganggu, semua biasanya itu ikut terganggu. Jadi yang paling risiko terbesar sosial ya Ibu? Ya, menurut saya. Ya. Selanjutnya Bu, dari berbagai jenis risiko keuangan, dari likuiditas, kredit, pasar, suku bunga, valuta asing, menurut Ibu yang paling sering terjadi di perusahaan Indonesia itu yang mana ya Bu? Jadi kalau kita bahas resiko, kita itu harus lihat bisnisnya apa dulu, karena tidak bisa kita digeneralisasikan. Bahkan saya jawab pertanyaan pertama tadi juga saya berdasarkan apa? Berdasarkan generasi kalian kan. Kalau mungkin zaman yang akan datang mungkin bukan sosial, mungkin keuangan. Karena apa? Inflasi itu nyata. Finansial itu harus tertata, ya kan? Sedangkan kalau kita berbicara pertanyaan yang kedua, risiko yang mana? Nggak bisa digeneralisasikan, ya kan? Karena kenapa? Pertambangan, misal kita kan kota industri nih, risikonya biasanya bukan di keuangan, mungkin di after proyeknya, ke lingkungannya, ke izinnya.
kalau misalkan di keuangan mungkin lebih ke fraud ya. Jadi itu tadi saya nggak bisa resiko. Terus resiko apa yang sering terjadi di Indonesia? Resiko itu tadi saling berkaitan sebenarnya. Kalau misalkan memang sudah terjadi satu resiko, kalau belum punya pengendalian, divisi pengendalian resiko, ya itu bisa pasti melambat kemana-mana. Jadi nggak bisa digeneralkan ya untuk resikonya. Itu sih. Jadi tergantung bisnis apa yang kita lakukan. Harus skop bisnisnya dulu apa yang kita bahas, ya kan? Kalau di kita ya mungkin industri, apalagi saat ini sih pas banget saudara kita lagi kena bencana, industri juga kan yang banyak disorot. Oke, mungkin kalau pertanyaan terakhir ya Bu, dari pengalaman Ibu, resiko apa yang sering diabaikan oleh mahasiswa Gen Z tapi berdampak besar bagi mereka di masa depan? Nah ini tadi terkait sama pertanyaan satu, risiko sosial ya, pengen sosial tinggi tapi lupa dengan akademik ya. Yang namanya masa-masa remaja ya kan, masa-masa baru masuk kuliah, apalagi lagi cari jati diri, lagi cari circle, ketemu, bisa saja melupakan akademik, bisa saja melupakan keuangan. Apalagi misalkan keuangan ini kan biasanya masih disupport oleh orang tua ya kan, atau misalkan tadinya kalian dipercaya untuk pegang dana pendidikan ya kan, tapi nyatanya karena ada resiko sosial yang kan, resiko sosial kan tidak langsung terjadi, oh langsung ketemu teman yang tidak baik ya. Kalau ketemu tidak baik bisa langsung menghindar, tapi kan resiko-resiko kayak gitu nyaman, ternyata temannya malah mengajak ke hal yang kurang positif, dan itu semua sumber bisa digunakan tidak tepat guna. Tadi keuangan yang harusnya buat praktik, kalian kalau vokasi ya kan, tapi dijajan dulu apa-apa lah biar bisa ikut nongkrong bareng gitu kan, ngopi bareng, ngaca bareng ya kan. Atau misalkan yang tadinya harusnya akademik, nggak apa-apa, belum deadline ya kan. Kenapa? Karena sosial tadi, sosial itu pelan-pelan ya kan. Ya itu bisa tidak dilihat. Oh kalau keuangan kita harus gunakan uang kan kelihatan ya. Tapi kalau sosial itu saya siapa yang bisa menebak dari anak baik? Ya ada sih Bu. Ya kelihatannya sih baik ya kan, hati ya kan, aktif, HMJ, tapi dalamnya dari temannya yang tahu, temannya mungkin belum tahu. Iya. Baik, mungkin segitu saja Bu wawancara kita pada pagi hari ini. Darul berterima kasih Ibu udah mau untuk diwawancarai. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.